Mari kita satu di dalam doa. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dan keluarga besar ini bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan upacara pemakaman ini. Terima kasih Tuhan sudah mengantarkan kami di tempat ini. Kami memohon penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dan khususnya kepada hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak, kami persembahkan seluruh rangkaian kegiatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada jemaat yang bertugas untuk mengisi. Pujanya mau ke balai. Pak. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Nya. Bapak Ibu Saudara, tidak masalah kalau ada keluarga yang sambil mengambil foto, boleh mendekat saja. Dengarkan firman Tuhan. Di tempat ini kita akan memakamkan saudara, orang tua, atau ibu kita, almarhumah Bu Surya. Kematian pasti akan kita alami dan membawa duka cita bagi saudara-saudara yang ditinggalkan. Namun, firman Tuhan berkata bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan justru disebut sebagai orang yang berbahagia. Seseorang yang disebut mati di dalam Tuhan karena pada masa hidupnya telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia hidup hanya bagi di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 disebutkan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Untuk orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa mereka akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali dan diberi tubuh kemuliaan pada hari kedatangan Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 20. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata.
pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 55. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kematian jasmani dan pada akhir zaman, kita akan diperhadapkan kepada kenyataan bahwa ada sebagian orang yang akan masuk dalam kehidupan kekal dalam surga bersama Allah selama-lamanya. Dan sebagian lagi harus menghadap tahta pengadilan Allah, penghakiman Allah, untuk menerima hukuman kekal karena telah menolak kebenaran firman Tuhan, jalan keselamatan yang telah dinyatakan melalui firman Tuhan, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15 dan juga pasal 21 ayat 1 sampai 8. Hanya melalui Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada penyucian, pengudusan dari segala perbuatan dosa, dan jaminan hidup yang kekal dalam surga yang mulia. Kita yang masih hidup ini, marilah kita mempergunakan kesempatan ini untuk percaya dan hidup untuk kemuliaan. Marilah mempergunakan kesempatan ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang telah menyediakan kehidupan yang kekal kepada kita yang percaya dan hidup di dalam firman. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan yang kita percayai, maka genaplah firman Tuhan yang berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang telah mengaruniakannya. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang ada di surga, telah kami dengarkan firman Tuhan. Sebab itu siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh percaya dan mengambil kesempatan ini sebagai kesempatan yang baik untuk meresponi firman Tuhan, agar kami hidup kepada Tuhan dan mempergunakan waktu yang ada untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kami akan menutup peti jenazah ini. Tuhan sertai seluruh jemaat Tuhan, dan biarlah boleh kami akhiri dengan baik dan boleh membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Bujanya penyanyi, Mak. Moga kale nya penyanyi ada. Moga wek gitu. Bangunnya tuh nyengek na wek itu moga. Moga ada nih. Iya ya. Enggak boleh tawar sih moga. Wek aja moga. Belum mau sana. Karena urut mereka itu di trola lena eta. Mang tuh. Lagi. Santok gitu. Lagi ya. Ini santok. Nyawa kan kok di mau tidak tertarik.
Ya. Santai. Santai papa. Yang jatuh dia bakar nak. Itu bakar. Logo lah, logo lah. Logo lah. Kamu kan itu. Nyengek slow lah itu. Puk kena wentan jangan nek dan kue kayak nyap kena. Tidak. Nyengek. Santai. Ya, ya. Dalam nyanyian kemenangan Iman nomor 237 sampai bertemu lagi. Enggak di tengah kawat tanah. Ayatnya yang kedua. Baik Bapak Ibu Saudara.